Sobat Investor, apa kabar Anda hari ini? Saya Yanto Kusdiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com, kembali akan menemani Anda pada di editorial. Pekan terakhir ini, kawasan wisata Raja Ampat di Papua Barat menjadi perbincangan hangat. Ya, karena pesona keindahan alamnya yang memiliki kontur unik dan menjadi surga wisata di kawasan timur Indonesia itu, tiba-tiba saja heboh. Penyebabnya karena aktivitas perusahaan tambang di kawasan itu yang disinyalir merusak ekosistem lingkungan. Warga lokal di Pulau Manuran misalnya, mereka mengeluhkan adanya perubahan drastis terhadap kondisi lingkungan, mana sungai mulai keruh dan air tidak lagi bisa digunakan untuk sehari-hari. Warnanya kini tak jernih lagi seperti sebelumnya. Kerusakan ekologi ini diduga berasal dari aktivitas pertambangan PT Anugerah Surya Pratama atau ASP yang ada di Pulau Manuran, kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sebelum temuan itu, para aktivis lingkungan sempat menyoroti kondisi alam di kawasan Raja Ampat yang dituding rusak akibat aktivitas pertambangan. Mereka pun menuntut aktivitas tambang di wilayah itu ditutup. Perihal kekeruhan air laut, diakui oleh tim Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH. Bahkan KLH telah memerintahkan untuk menyegel saja lokasi pertambangan nikel tersebut. Sebenarnya PT SAP bukan satu-satunya perusahaan yang beroperasi di wilayah Raja Ampat. Tercatat saat ini ada 4 perusahaan lain yang memiliki izin operasi di kawasan tersebut. Keempatnya adalah PT Gag Nikel yang dimiliki oleh PT Aneka Tambang Tbk, kemudian PT Mulia Raymond Perkasa atau MRP, lalu ada PT KW Sejahtera Mining atau KSM, dan PT Nurham yang izin usaha pertambangannya terbit pada 2025 ini. Namun perusahaan ini belum beroperasi. Lokasi-lokasi tambang tersebut memang berada tidak jauh dari kawasan konservasi kelas dunia di Raja Ampat itu. Walaupun menurut Kementerian SDM jarak kawasan pertambangan ke pusat wisata Raja Ampat sekitar 40 km. Tapi bagaimanapun, kawasan Raja Ampat merupakan rumah bagi 75% spesies karang di dunia yang ini diakui oleh UNESCO. Untuk mencari tahu seberapa besar kerusakan yang terjadi, tim independen dari Kementerian Lingkungan Hidup sebenarnya telah mengambil sampel air dan dari hasil lab ditemukan memang ada terjadi peningkatan kandungan logam terlarut, terutama ini di operasi PT SAP. Kondisi ini tidak lepas dari aktivitas pengerukan tanah, pembukaan lahan, hingga pencucian biji nikel yang menghasilkan sedimentasi lumpur yang mengalir ke sungai dan kemudian berakhir di laut. Jika ini tak cepat diatasi, maka beberapa ekosistem mulai dari mangrove, terumbu karang, hingga kehidupan bawah laut di kawasan Raja Ampat bakal mengalami kerusakan parah. Namun di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sudah menyampaikan tanggapannya pada rapat kerja dengan Komisi 6 di DPR. Di sana Bahlil mengaku sudah memberikan instruksi untuk mengevaluasi semua izin usaha pertambangan di Raja Ampat. Dia juga mengatakan akan melakukan tindakan kepada perusahaan tambang yang diduga mencemari lingkungan. Ini tentu saja merupakan sebuah pernyataan yang penting dan harus kita tagih realisasinya. Untuk menjawab ini, Kementerian SDM pun telah menunjukkan tim inspektorat untuk melakukan evaluasi teknis di area pertambangan. Jadi kita tunggu saja nanti hasilnya. Yang jelas, penegakan hukum harus dilakukan apabila memang terjadi pelanggaran. Adapun dari pemerintah daerah Papua Barat, Gubernur Elisa Kambu mengaku sudah mengunjungi kawasan tersebut bersama Menteri SDM pada pekan lalu. Dia pun membantah kawasan Raja Ampat mengalami kerusakan akibat aktivitas pertambangan itu. Dia bahkan menyatakan semua berita mengenai hal tersebut adalah hoax. Dalam pernyataannya kepada publik, Elisa menegaskan warna laut dalam kunjungannya saat itu
masih biru, berbeda dengan video yang beredar di media sosial. Sang gubernur mengklaim kedatangannya ke lokasi pertambangan justru disambut oleh para pekerja dan keluarganya. Bahkan, kata Elisa, warga di sana meminta agar perusahaan tidak ditutup dan aktivitas tambang tetap berlanjut. Nah, sobat investor, terlepas dari benar tidaknya kontroversi dan narasi-narasi yang beredar di media sosial, serta pernyataan tegas dari Gubernur Papua tadi, Raja Ampat tetap merupakan kawasan yang harus dijaga bersama keutuhannya. Pertambangan dan konservasi memang dua kutub yang sulit disatukan. Pemerintah membutuhkan devisa, dan kalangan industri butuh nikel untuk transisi energi. Namun, yang harus diingat adalah Raja Ampat tetap harus dijaga karena kita dan dunia membutuhkan laut yang bersih dan alam yang lestari. Dalam hal ini, pemerintah tentu harus tetap tanggap dalam menghadapi permasalahan lingkungan. Begitupun perusahaan yang tidak mampu menjaga lingkungan harus diberikan tindakan, bukan sekedar imbauan. Sementara itu, PT Antam Tbk selaku pemilik PT Gagnikel menyatakan anak perusahaannya itu wajib menerapkan praktik penambangan yang baik atau good mining practice. Caranya dengan menaati prosedur teknis soal lingkungan dan peraturan-peraturan yang berlaku terhadap pengelolaan pertambangan di Pulau Gag. Sobat investor, menjaga Raja Ampat tentu tugas kita semua. Bukan hanya warga Papua, tapi masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Indonesia bisa menjadi negara maju dengan hasil tambang nikel yang dihasilkan, namun itu tentu tidak harus merusak surganya sendiri. Nah, pantau terus berita-berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal di IDX Channel, IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Demikian di editorial hari ini, saya Yanto Kusdiantono, pamit undur diri. Sampai jumpa.